Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anakku semuanya dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh dan solehah, berguna bagi nusa dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin solehah bisyafati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala musibah, bahaya dan juga bencana, lebih-lebih dalam pandemi Covid-19 ini. Oke, untuk pada pagi hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran akidah akhlak. Di sini kita akan mengawalinya dengan pembahasan bab yang pertama tentang materi kalimat-kalimat thayyibah. Jadi untuk anak-anakku nantinya bisa dibuka LKS-nya akidah akhlak di halaman 3 bab 1 materi tentang kalimat thayyibah. Oke, langsung Ustaz terangkan. Di sini Ustaz akan menjelaskan tentang apa itu kalimat thayyibah. Jadi kalimat thayyibah itu adalah kalimat-kalimat yang baik untuk kita ucapkan. Ustaz ulangi sekali lagi, kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat yang baik untuk diucapkan, kalimat yang bagus untuk diucapkan boleh. Nah, kalimat thayyibah di sini banyak sekali macamnya. Antara lain kalimat thayyibah hauqalah, ada kalimat thayyibah hamdalah, ada kalimat thayyibah istighfar, dan banyak sekali kalimat-kalimat thayyibah yang dapat kita ucapkan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalimat thayyibah hauqalah. Jadi di sini kita semuanya akan membahas, kita akan mempelajari apa sih kalimat thayyibah hauqalah itu. Maka dari itu mari kita bersama mendengarkannya dengan baik dan benar. Kalimat hauqalah yang berbunyi lafadznya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang memiliki arti tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Itu bunyi dari kalimat thayyibah hauqalah. Pintar. Kalimat ini disebut dengan kalimat hauqalah. Kalimat ini diucapkan ketika mendapatkan beban yang amat besar dan mengalami berbagai kesulitan. Jadi kalian semuanya anak-anakku, apabila kalian itu mempunyai suatu beban yang sangat berat, kalian menemukan suatu kesulitan di dalam belajar, sampean mendapatkan suatu kesulitan dalam segala hal, perbanyak membaca kalimat thayyibah hauqalah. Karena apa? Karena kalimat thayyibah hauqalah ini dianjurkan, diperintahkan dibaca ketika kita mendapatkan beban yang sangat berat dan juga kesulitan di dalam segala hal. Itu yang pertama. Zikir salah satu sebab utama yang mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengabarkan Dia akan bersama hambanya selama hamba tersebut mengingatnya. Jadi di sisi lain kalimat thayyibah hauqalah ini juga menjadi perantara bagi kita untuk apa Untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kita itu memperbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah, khususnya kalimat thayyibah hauqalah ini, kita bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang kedua, kita juga akan selalu mengingat dengan Allah.
Allah pun sudah berjanji, Allah pun mengabarkan bahwasanya barang siapa hambanya yang selalu ingat kepadanya, Allah pun akan selalu ingat dan bersama dengan hamba yang selalu ingat dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain kegunaannya ketika kita mendapatkan sebuah kesulitan ataupun kita mempunyai sebuah beban yang sangat berat, kita juga ketika kita membaca kalimat thayyibah hauqalah, kita akan bisa selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita akan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ini adalah bagian-bagian ataupun fadilah ketika kita selalu mengamalkan kalimat-kalimat bacaan thayyibah. Seperti itu. Ya, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda menjelaskan keutamaan kalimat hauqalah ini kepada Abu Musa al-Asy'ari. Lah, hadisnya yang berbunyi, ya Abdullah bin Qais qul la haula wa la quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannati au qala alla adulluka ala kalimatin hiya kanzun min kunuzil jannati la haula wa la quwwata illa billah. Yang artinya, wahai Abdullah bin Qais, nama Abu Musa, ucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Sesungguhnya itu adalah salah satu kekayaan yang tersimpan di surga. Atau beliau mengatakan, tidakkah kamu mau akan tunjukkan salah satu harta simpanan di surga, yaitu kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah pernah mengatakan kepada Abu Musa, bahwasannya salah satu fadilah dari kalimat thayyibah hauqalah ini adalah kalimat thayyibah hauqalah ini adalah harta yang akan disimpan di dalam surga, nak. Jadi semakin kita selalu membaca, kita selalu mengamalkan bacaan-bacaan kalimat thayyibah, khususnya kalimat thayyibah hauqalah ini, Allah akan menyimpan pahalanya di dalam surga. Oh, sangat banyak. Jadi ketika kita membaca, ketika kita mengamalkan kalimat thayyibah hauqalah ini ketika berada di dunia, jangan khawatir. Jangan khawatir, kenapa? Karena amalan-amalan yang sampean baca, yang sampean amalkan, bacaan yang sampean amalkan ketika berada di dunia, sama Allah akan disimpan di dalam surga. Wow, luar biasa. Jadi yang pertama tadi, ketika kita mendapatkan sebuah kesulitan ataupun beban yang sangat berat, dengan kita membaca kalimat thayyibah hauqalah, dengan kita memperbanyak mengamalkan kalimat thayyibah hauqalah, insya Allah dengan seizin Allah, Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan kelancaran kepada kita semua di dalam segala hal. Jadi ketika kita mendapatkan beban yang sangat berat, beban yang berat itu akan diringankan sama Allah. Apabila ketika kita menemukan suatu kesulitan di dalam menuntut ilmu, Allah akan mencabut sebuah kesulitan itu menjadi sebuah kemudahan. Itu yang pertama, nak. Yang kedua, dengan kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, khususnya kalimat thayyibah hauqalah ini, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintar. Itu yang kedua. Sekarang kita menginjak yang ketiga, nak. Yang ketiga, kita akan mendapatkan balasan pahala ketika kita berada di dalam surga. Karena apa? Karena
semua bacaan, semua amalan yang kita baca, kalimat thayyibah auqolah ini ketika berada di dunia sama Allah akan disimpan, nak. Jadi pahalanya sama Allah akan disimpan di dalam surga. Sehingga apa? Sehingga dengan lantaran kita selalu membaca kalimat-kalimat thayyibah, khususnya kalimat thayyibah auqolah ini, kita akan ditempatkan di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Terus Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan hadis yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Aktsiru min qauli la haula wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannati." Perbanyaklah membaca kalimat thayyibah la haula wala quwwata illa billah, karena sesungguhnya adalah salah satu harta simpanan di dalam surga. Jadi di hadis ini kita diperintahkan supaya apa, nak? Supaya kita memperbanyak membaca kalimat thayyibah auqolah. Dengan kita memperbanyak membaca kalimat thayyibah auqolah ketika kita berada di dunia, sesungguhnya kita sudah menyimpan harta di dalam surga. Gitu, nak. Jadi karena apa? Karena kalimat thayyibah auqolah yang kita baca ini sama Allah disimpan, dijadikan salah satu harta simpanan berada di dalam surga. Tuh. Mungkin untuk pertemuan ini, untuk pertemuan pertama kali ini di dalam mata pelajaran akidah akhlak ini, mungkin Ustadz akhiri. Untuk anak-anakku semuanya, coba video yang telah dibuat Ustadz ini diharapkan untuk didengarkan dengan baik-baik, dipahami dengan baik-baik. Semoga kalian semuanya diberikan kemudahan oleh Allah ketika memahami pembelajaran akidah akhlak ini, sehingga anak-anakku semuanya dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh dan solehah, bermanfaat di dunia lebih-lebih di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pesan Ustadz, kurangi bermain HP, kurangi bermain game, kurangi bermain di luar rumah, perbanyak belajar di rumah, dan jangan lupa melaksanakan sholat 5 waktu. Dan untuk yang terakhir, jangan sampai lupa membantu kedua orang tua, nak, ya. Di rumah tetap semangat, jangan putus asa. Walaupun kalian semuanya tidak bisa bertatap muka dengan Ustadz, tidak bisa belajar seperti biasanya, jangan jadikan ini semua menjadi alasan kalian untuk tidak mau untuk belajar lagi. Harapan Ustadz di sini, kalian semuanya tetap semangat belajarnya di rumah. Untuk sementara ini